Bapak Ibu yang kami hormati, untuk paparan penyaji berikutnya yaitu Ibu Mairina Arif Purwati SPD dari SMP Negeri 3 Bantar Bola. Pada Ibu Mei dipersilakan. Menurut Pasus atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'da. Yang terhormat Bapak Susmanto SPD selaku mentor di Dilok SMP Negeri 7 Malang, dan juga teman-teman Bapak Ibu guru hebat peserta orientasi P3K di Dilok SMP 7 Pemalang. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum saya mulai memaparkan hasil laporan orientasi P3K yang sudah kita lalui bersama, pertama izinkan dan perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mairina Arif Purwati SPDSI. Saya dari instansi SMP Negeri 3 Bantar Bola. Kebetulan saya di sini mengampu sebagai pengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, mungkin bisa kita mulai saja untuk laporan hasil orientasi P3K. Yang pertama, untuk laporan hasil orientasi P3K yang saya buat ini, sistematikanya terdiri dari yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian bab kedua yaitu etika kepada pemerintah Kabupaten Pemalang, kemudian bab yang ketiga adalah etika OPD, dan yang keempat adalah rencana kerja dan P3K, dan yang bab kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, yang pertama kali sebelum saya melanjutkan adalah tujuan instansi. Tujuan instansi di SMP Negeri 3 Bantar Bolang ini terdapat 4 tujuan instansi, yang mana tujuan instansi ini merupakan tujuan yang harus saya dukung sebagai salah satu pengajar di instansi SMP Negeri 3 Bantar Bolang dalam melaksanakan tugas-tugas. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana hasil kerja pimpinan. Rencana hasil kerja pimpinan ini akan berpengaruh pada arah kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Dalam hari ini adalah kepala sekolah di instansi kami yaitu SMP Negeri 3 Bantar Bolang dalam merencanakan program-program kegiatan sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana kerja yang saya laksanakan. Untuk rencana kerja ini ada 2 rencana kerja. Yang pertama adalah rencana tahunan. Rencana tahunan ini adalah rencana yang ajak atau yang tetap, di mana setiap tahun pasti kita rutin melaksanakan rencana ini. Yang pertama, untuk rencana tahunan ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembelajaran, mulai dari merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan proses pembelajaran, selanjutnya adalah melakukan evaluasi pembelajaran, dan yang keempat adalah melakukan refleksi pembelajaran. Untuk outcome atau hasil kegiatan dari program rencana pembelajaran ini diantaranya adalah perangkat pembelajaran, kemudian untuk core value atau hasil kompetensi berakhlak dari pembelajaran ini adalah kompeten, kemudian pelayanan publik, kemudian adaptif serta kolaboratif. Yang selanjutnya adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ini meliputi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang ASN. Dalam hal ini pengembangan diri yang saya laksanakan diantaranya adalah mengikuti kegiatan musyawarah guru mata pelajaran atau MTMP, kemudian menjadi pengurus dalam MTMP, dan yang ketiga adalah mengikuti pelatihan atau diklat. Yang kita salah satu contohnya adalah mengikuti diklat PMN. Untuk outcome atau hasil kegiatannya adalah berupa sertifikat, sedangkan untuk core value adalah kompeten, adaptif, dan juga kolaboratif. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan karya. Pada pembuatan karya ini, tahapan yang saya laksanakan diantaranya adalah menggali ide, kemudian merencanakan dan melaksanakan program. Nah, pada kegiatan
pembuatan karya ini nanti yang akan kemudian saya jabarkan pada rencana program menengah. Next, Pak. Yang selanjutnya adalah rencana program menengah. Rencana program menengah ini merupakan satu rencana yang boleh dibilang ini adalah sebagai program terobosan, di samping juga rencana tahunan yang rutin saya laksanakan. Rencana program menengah ini merupakan suatu program di mana harapan saya selama melaksanakan tugas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dapat memberikan warna, dapat memberikan perubahan, walaupun perubahan atau warna yang saya berikan persentasenya hanya sedikit. Kemudian dalam pelaksanaan rencana menengah ini saya mengangkat sebuah program yang tentunya disesuaikan juga dengan tupoksi saya sebagai guru mata pelajaran prakarya. Dalam hal ini saya mengangkat program untuk menciptakan sekolah bebas sampah dengan pengelolaan limbah anorganik. Ini sesuai dengan salah satu kompetensi dasar dalam mata pelajaran prakarya, khususnya adalah dalam aspek kerajinan. Next, untuk tahun yang pertama ini adalah menggali ide pengelolaan sampah. Pada tahun yang pertama ini yang saya laksanakan adalah tahapan kegiatannya yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan tim adiwiyata dan juga dengan bagian kesiswaan. Selanjutnya adalah merencanakan program untuk pengelolaan sekolah bebas sampah, dan yang selanjutnya adalah menindaklanjuti program tersebut. Yang keempat adalah mengaplikasikan program melalui program sekolah bebas sekolah melalui deklarasi sekolah bebas sampah. Kemudian untuk outcome atau hasil kegiatannya di sini adalah sekolah yang bersih. Kemudian untuk core value-nya adalah harmonis, kolaboratif, serta kompeten. Next, Pak. Untuk tahun yang kedua di sini saya merencanakan membuat zona bebas plastik, di mana tahapan kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama menindaklanjuti program sekolah bebas sampah. Kemudian yang selanjutnya adalah bekerja sama dengan pihak kantin untuk menciptakan tadi zona bebas plastik, yaitu dengan membuat zona bebas plastik di tempat-tempat yang strategis yang merupakan penghasil sampah plastik paling banyak. Kemudian yang kedua tadi berkoordinasi dengan pihak kantin untuk mengurangi penggunaan plastik. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah membiasakan siswa-siswa untuk menggunakan alat makan dan minum secara mandiri. Kemudian untuk tahun yang kedua, masih di tahun yang kedua, untuk kegiatan yang selanjutnya adalah bank sampah plastik. Di sini untuk bank sampah plastik, kami mencoba membuat atau menciptakan bank sampah plastik di mana siswa dikoordinasikan atau diarahkan untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik yang sudah tidak digunakan lagi ke bank sampah plastik yang kemudian nanti akan dikelola oleh tim adiwiyata dan juga oleh pengurus OSIS. Adapun untuk output hasil kegiatan dari kegiatan di tahun kedua ini, yang pertama adalah zona bebas plastik, kemudian yang kedua adalah pembiasaan untuk membawa alat makan dan minum secara mandiri, dan yang ketiga adalah bank sampah plastik, dan yang keempat adalah guru gabungan sampah. Kemudian untuk core value-nya di sini ada harmonis, kompeten, dan juga kolaboratif. Next, Pak. Tahun yang keempat adalah melaksanakan program pengelolaan sampah. Di sini untuk pengelolaan sampah yang tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan pengelolaan sampah anorganik. Kemudian sampah anorganik tadi diolah untuk menjadi bahan kerajinan atau hasil karya kerajinan, dan berkolaborasi dengan guru mapel lain untuk pengolahan sampah organiknya. Hasil atau outcome dari kegiatan ini adalah karya kerajinan dari sampah anorganik. Kemudian untuk core value-nya adalah adaptif dan kolaboratif. Next, Pak. Untuk tahun yang keempat yaitu pembuatan karya inovatif dari melanjutkan tahun yang ketiga, program tahun yang ketiga. Di sini untuk tahun yang keempat
dari sampah anorganik. Kemudian untuk core value-nya adalah adaptif dan kolaboratif. Tahun yang kelima atau tahun yang terakhir ini merupakan goal atau tujuan akhir dari program yang saya susun, yaitu menciptakan sekolah bebas sampah. Untuk tahap kegiatannya diantaranya adalah mengevaluasi program yang sudah berjalan, kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi pelaksanaan program sekolah bebas sampah. Adapun hasil atau outcome dari kegiatan ini adalah yang pertama sekolah bebas sampah, kemudian yang kedua adalah karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan, dan untuk core value-nya adalah adaptif, kolaboratif, dan harmonis. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi paparan singkat hasil laporan yang sudah saya susun. Saya menyadari bahwasanya laporan yang saya susun masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya mohon kepada Bapak Suswanto SPD memberikan feedback atas laporan yang sudah saya buat, baik berupa masukan, saran maupun kritik yang membangun atau juga pertanyaan sebagai bahan saya untuk melakukan perbaikan dari laporan yang sudah saya susun. Demikian Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan plus dulu pada Ibu yang sudah membuat program dari penampilan 1, 2, 3, 4 ya baik semua ya. Pada Bapak Ibu menunjukkan sudah ada persiapan termasuk Bu Mei. Programnya ada 5, ini sangat bagus dan menarik kalau memang benar-benar tercipta ya Bu ya. Ini memang menjadi sekolah yang bebas sampah, sekolah yang bersih, sekolah yang dengan penuh inovatif dari sampah-sampah tadi untuk dimanfaatkan. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya kaitannya dengan program tadi yang keempat, yaitu bagaimana pemanfaatan dari sampah plastik itu yang terkait dengan mapel prakarya itu modelnya rencananya bentuknya seperti apa, tadi belum dijelaskan ya mungkin ya. Jadi pertama itu kan di tahun ketiga dan keempat, yang tahun ketiga itu kan ada pembuatan hasil karya Pak. Pertama siswa diarahkan untuk menggali ide mencari karya-karya kreatif dari limbah atau sampah anorganik, khususnya adalah sampah plastik dari yang mereka dapatkan di lingkungan sekitar sekolah. Nah dari situ kemudian nanti bertahap di tahun yang keempatnya, dari karya-karya yang tadinya sederhana kemudian bisa menghasilkan karya yang lebih inovatif lagi, yang lebih bagus lagi, dan lebih menarik lagi. Nah, untuk pelaksanaannya di mapel prakarya, kebetulan karena mapel prakarya ini adalah mapel yang ada produk hasilnya atau produk akhirnya, maka di sini kami sebagai guru prakarya mengembangkan itu melalui metode pembelajaran Pak. Model pembelajaran yang kami serapkan yaitu dengan menggunakan model project based learning. Di situ siswa diarahkan untuk bisa melaksanakan proyek dan hasil akhirnya berupa produk, yaitu karya dari limbah anorganik. Terima kasih. Kemudian dari karya-karya itu untuk rencana kedepannya itu mungkin desainnya untuk ke depan itu dari Ibu itu gimana? Teringat kemarin ketika fasilitator di angkatan kami menyampaikan bahwasannya program kerja yang kami susun dalam jangka waktu 5 tahun selama kami melaksanakan tugas atau menjalani masa kontrak kerja kami, itu kalau bisa di akhir program kerja akhir itu adalah program kerja yang merupakan puncak atau merupakan goal hasil akhir dari rentetan program kerja dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir. Nah harapannya di sini adalah memberikan pembebasan yang lebih luas lagi Pak. Kalau sebelumnya mungkin wilayahnya hanya sekitar sekolah, di hasil akhirnya diharapkan bisa lebih luas lagi cakupannya. Untuk program ini sendiri, kebetulan di MP Prakarya itu ada program
rencananya dari hasil program kerja menengah yang saya terapkan ini, itu nantinya kami ambil hasil-hasil terbaiknya untuk kemudian dibawa di event gelar karya yang dilaksanakan oleh MGMP Surabaya tersebut. Di situ nanti kita akan bisa pertama melihat hasil karya dari siswa sekolah lain, kemudian bisa juga menjadi bahan referensi untuk satu membandingkan, kemudian juga bisa meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman kita terhadap hasil karya yang bisa dibuat dari limbah anorganik khususnya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu ya, sudah memberikan penjelasan yang sangat rinci. Waktunya sudah habis. Iya. Sekali lagi berikan prasmanan Ibu Mei. Ya. Terima kasih Bu.